teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indra Rachel Weol, NIM 2108 1102 0012 dari program studi administrasi bisnis kelas genap. Kesempatan kali ini saya diberikan tugas bahasa Indonesia oleh Enci Jane Imbang dan Ibu Sofia Istanbul untuk mengulas satu buku yang berkaitan dengan program studi saya, yaitu Ilmu Administrasi Bisnis. Berikut ini adalah struktur dari teks ulasan. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman. Dan ini adalah sampul dari buku administrasi bisnis yang telah saya ulas. Judul Administrasi Bisnis. Penulis Dr. Insinyur Haji Apiyati Kamaludin MSI. Penerbit CV Sah Media Makassar. Tahun penerbitan 2017. Hak cipta ada pada penulis. Jumlah halaman dalam buku 310 halaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Warna sampul buku berwarna coklat. Harga buku Rp28.303. Nomor ISBN 9786 0269282338. Lingkup penerbit nasional. Selanjutnya, orientasi. Buku administrasi ini ditulis oleh Dr. Insinyur Haji Apiyati Kamaludin MSI, yang adalah seorang tokoh politik yang pernah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan masih menjalankan tugasnya sampai sekarang ini di Kota Makassar periode 2019-2024. Beliau lahir pada tanggal 5 September 1958. Di dalam buku tersebut menjelaskan persoalan-persoalan mengenai administrasi bisnis di Indonesia, kepemimpinan dalam berbisnis, badan hukum usaha dan penanaman modal, bisnis, manajemen, strategi bisnis, jenis-jenis sumber daya perusahaan, administrasi, personalia, dan keuangan, serta etika bisnis. Tujuan diterbitnya buku ini adalah untuk memberikan pemahaman, bahkan bisa dijadikan sebuah bahan pembelajaran untuk menambah wawasan para pembaca dengan mengenali bisnis. Mempelajari semuanya tentang bisnis dapat melatih keterampilan kita dan kepemimpinan dalam diri, tidak hanya selalu berkaitan dengan teori-teori ekonomi saja. Melalui bisnis, Anda akan diajarkan bagaimana memotivasi dan mengembangkan kemampuan diri kita masing-masing. Selanjutnya, tafsiran isi. Pada bab 1 membahas tentang administrasi bisnis, jenis-jenis bisnis, pola pikir seorang bisnismen, lingkungan dan organisasi bisnis, berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional, faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional, dan budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Bab 2 membahas tentang sarana-sarana administrasi, unsur-unsur administrasi, dan sarana manajemen. Bab 3 membahas tentang istilah dan pengertian perniagaan, sejarah perkembangan perniagaan, pengertian bisnis, dan bisnis menurut para ahli. Pada bab 4 tentang kepemimpinan, motivasi, manajemen, dan kepemimpinan bisnis. Pengaruh kepemimpinan terhadap sukses bisnis sangat besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya efektivitas kerja yang positif. Tolak ukur pemimpinan dalam sebuah bisnis
dan kepemimpinan dalam kewirausahaan. Bab 5 tentang subjek hukum, bentuk-bentuk badan hukum, PT sebagai kelompok usaha dan pengusaha negara. Bab 6 membahas unsur atau sarana manajemen, organisasi bisnis, mengelola bisnis, belajar berorganisasi, teori manajemen dan organisasi, aneka macam gaya manajemen konflik, metode-metode manajemen konflik, manajemen Indonesia, dan definisi, penyebab dan pengelolaan manajemen konflik. Dan pada bab 7 membahas tentang strategi bisnis, macam-macam serta perumusan strategi, hierarki perencanaan, target pemasaran dan segmentasi pasar, mengidentifikasi segmen pasar, strategi untuk bersaing dalam industri yang berkembang, ciri-ciri industri yang berkembang, keadaan pasar pada industri berkembang, strategi bersaing dalam industri yang sudah mapan, strategi perusahaan dalam industri yang stagnan atau menurun, bentuk-bentuk strategi internasional, menyusun strategi bisnis, dan strategi perencanaan bisnis dan usaha. Pada bab yang ke-8 tentang sistem informasi dalam proses manajemen, informasi sebagai nadi perusahaan, informasi bagi manajer, tanggung jawab dan kebutuhan informasi berdasarkan tingkatan manajer, serta sumber daya yang dibutuhkan dalam mendukung proses produksi. Pada bab 9 tentang sistem, prinsip, konsep, tujuan, fungsi, dan tahapan dalam manajemen keuangan, prinsip dan bentuk prosedur anggaran. Dan pada bab yang terakhir, bab 10, yaitu membahas tentang etika bisnis, argumen yang mendukung dan yang menentang etika bisnis, perkembangan moral dan penalaran moral, ciri bisnis yang beretika, dan etika bisnis dalam penggunaan hak milik intelektual. Selanjutnya, evaluasi. Yang pertama, keunggulan buku. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah dipahami. Cover buku ini sangat menarik karena percampuran warnanya yang bagus. Banyak terdapat nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari buku ini. Buku ini dapat dibaca oleh pembaca dari semua kalangan. Bahasa yang digunakan sangat sopan. Selanjutnya, kekurangan dalam buku ini. Masih terdapat beberapa kata dalam kalimat yang sedikit keliru atau kurang dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, yang terakhir adalah rangkuman. Dari buku tersebut, pembaca dapat lebih memahami tentang apa itu administrasi bisnis, terlebih khusus tentang struktur-struktur dan tahapan-tahapan yang telah diuraikan oleh penulis, agar supaya bisa menjadi bekal di masa depan akan datang bagi banyak orang, terlebih bagi para pelajar ataupun mahasiswa, agar juga semakin menambah wawasan dan pengetahuan tentang administrasi bisnis, dan juga memiliki makna dan manfaat yang sangat besar bagi para pembisnis dalam bidang pekerjaannya. Baik, itulah hasil dari presentasi saya tentang ulasan buku yang berjudul Administrasi Bisnis. Semoga apa yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan kata